Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel Akang Pejuang Alim. Kali ini kami akan memberikan contoh-contoh soal MOJP 3K 2023 beserta jawabannya. Soal yang pertama, salah satu asas kode etik administrasi publik adalah hati nurani memegang peranan penting dalam memilih arah tindakan. Hal ini memiliki makna sebagai berikut. Kecuali A. Memerlukan kesadaran akan makna ganda moral dalam kehidupan. B. Pengkajian tentang prioritas nilai. C. Tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara tak bermoral, atau good ends never justify moral means. D. Fokus pada capaian hasil bukan pada proses. Jawabannya adalah D. Fokus pada capaian hasil bukan pada proses. Soal kedua. Selama ini instansi pemerintah mengusulkan formasi perekrutan PNS bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan. Misalnya, guru honorer itu orang dekat yang dimasukkan. Hal ini berdampak pada A. Kita kekurangan orang yang tidak dibutuhkan dan kelebihan orang yang dibutuhkan. B. Kita kekurangan orang yang dibutuhkan dan kelebihan orang yang tidak dibutuhkan. C. Kita kelebihan orang yang dibutuhkan dan kekurangan orang yang tidak dibutuhkan. D. Kita kelebihan orang yang tidak dibutuhkan dan kekurangan orang yang tidak dibutuhkan. Jawaban adalah B. Kita kekurangan orang yang dibutuhkan dan kelebihan orang yang tidak dibutuhkan. Soal yang ketiga, hal yang mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhannya merupakan konsep dari mutu. A. Kreativitas. B. Efisien. C. Inovatif. Jawaban A. Mutu. Soal keempat, berikut ini merupakan contoh pelanggaran integritas dan etika publik dalam lingkungan kerja. A. Menggunakan kendaraan dinas untuk mudik saat hari raya. B. Menitip tanda tangan kehadiran kepada rekan kerja. C. Menerima hadiah atau cindera mata saat melaksanakan tugas. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Soal kelima, sisi defensi reflektif dari etika publik berfungsi sebagai A. Bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. B. Jembatan atas norma moral dan tindakan faktual. C. Layanan publik yang berkualitas dan relevan. D. Membentuk integritas pelayanan publik. Jawabannya adalah A. Bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Soal keenam. Kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi disebut A. Total Product Management. B. Total Improvement Management. C. Total Quality Management. D. Total Resources Management. Jawabannya adalah C. Total Quality Management. Soal ketujuh. Mengembangkan rencana aksi dalam metode PDCA merupakan langkah A. Plan atau perencanaan. B. Do atau melaksanakan. C. Check atau pemeriksaan. D. X atau melakukan tindakan. Jawabannya adalah A. Plan atau perencanaan. Soal ke-8. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Kecuali A. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. C. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. D. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Jawaban A. Melaksanakan tugasnya
sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Soal ke-9. Manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan karakteristik nilai dasar orientasi mutu? A. Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer. B. Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer, klien maupun perkembangan teknologi. C. Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan. D. Melakukan peningkatan jumlah produksi layanan secara terus-menerus. Jawaban D. Melakukan peningkatan jumlah produksi layanan secara terus-menerus. Soal ke-10. Berikut ini termasuk kode etik dan nilai dasar berakhlak kecuali A. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. B. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. C. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. D. Loyal kepada atasan. Jawabannya D. Loyal kepada atasan. Soal ke-11. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk terus memperbaiki mutu layanan dari aparatur penyelenggara pemerintahan atau pegawai ASN kepada publik, antara lain kecuali A. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan, memahami karakter pelanggan yang akan dialami. D. Mengutamakan produktivitas kinerja. Jawaban D. Mengutamakan produktivitas kinerja. Soal ke-12. Berikut ini adalah termasuk perilaku akuntabilitas yang sesuai dengan konteks core values ASN. Berakhlak. A. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. B. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cekatan, disiplin, dan integritas tinggi. C. Kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan fleksibel dan berintegritas tinggi. D. Kemampuan beradaptasi dengan permintaan dan karakter masyarakat Indonesia yang beragam. Jawaban A. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Soal ke-13. Yang manakah di antara panduan perilaku berikut yang merupakan kode etik dari nilai berorientasi pelayanan? A. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. B. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. C. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. D. Melakukan perubahan tiada henti. Jawabannya adalah D. Melakukan perubahan tiada henti. Soal ke-14. Sebutkan yang bukan merupakan fungsi ASN. A. Pelaksana kebijakan publik. B. Pelayan publik. C. Pengawas kegiatan publik. D. Perekat dan pemersatu bangsa. Jawabannya adalah A. Pelaksana kebijakan publik. Anak ayam kecap enggak, Pak? Soal ke-15. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Adalah prinsip dari A. Akuntabel. B. Berkeadilan. C. Aksesibel. D. Efektif. Jawabannya adalah A. Akuntabel. Soal ke-16. Dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kedudukan masyarakat dalam konteks tersebut adalah A. Masyarakat sebagai wajib pajak. B. Masyarakat sebagai pengawas kinerja pemerintah. C. Masyarakat sebagai elemen adanya negara. D. Masyarakat sebagai penerima layanan. Jawabannya adalah D. Masyarakat sebagai penerima layanan. Soal ke-17. Menurut A. Imanto, siklus layanan dimulai pada saat titik-titik dan berakhir pada saat titik-titik. A. Dimulai pada saat konsumen datang ke loket pelayanan dan berakhir ketika konsumen pulang. B. Dimulai saat konsumen menemui kendala
dan berakhir ketika keluhannya tertangani. C. Dimulai saat konsumen memilih jenis layanan dan berakhir setelah menemui petugas pelayanan. D. Dimulai pada saat konsumen mengadakan kontak pertama kali dengan service delivery system dan berakhir sampai dengan selesai jasa tersebut diberikan. Jawabannya adalah D. Dimulai pada saat konsumen mengadakan kontak pertama kali dengan service delivery system dan berakhir sampai dengan selesai jasa tersebut diberikan. Soal ke-18. Pegawai ASN dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan. Dicontohkan dengan A. Mampu, akan, dan pasti menyelesaikan tugas yang mereka terima atau pelayanan yang diberikan. B. Mengerjakan apapun yang diminta oleh masyarakat tanpa banyak bertanya. C. Siap sedia 24 jam kapanpun dan dimanapun dibutuhkan oleh masyarakat. D. Komitmen kuat memberikan pelayanan ditandai dengan datang paling pagi dan pulang paling sore. Jawaban A. Mampu, akan, dan pasti menyelesaikan tugas yang mereka terima atau pelayanan yang diberikan. Soal ke-19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan publik menyebutkan 12 asas pelayanan publik, kecuali A. Kesamaan hak, B. Kompetitif, C. Keseimbangan hak dan kewajiban, D. Kepastian hukum. Jawabannya adalah B. Kompetitif. Soal ke-20. Akuntabilitas merupakan kontrak antara pemerintah dengan aparat birokrasi dan pemerintah yang diwakili oleh ASN dengan masyarakat. Salah satu ciri kontrak tersebut adalah A. Akuntabilitas adalah kewajiban. B. Akuntabilitas memiliki sifat fleksibel. C. Akuntabilitas adalah interaksi pertukaran sosial dua arah antara yang menuntut dan yang bertanggung jawab. C. Akuntabilitas adalah interaksi pertukaran sosial dua arah antara yang menuntut dan yang bertanggung jawabnya. D. Akuntabilitas adalah akumulasi. Jawabannya adalah C. Akuntabilitas adalah interaksi pertukaran sosial dua arah antara yang menuntut dan yang bertanggung jawab. Soal 21. Berikut urutan tingkatan akuntabilitas adalah A. Personal, individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan stakeholder. B. Personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. C. Personal, individu, kelompok, organisasi, negara, stakeholder. D. Personal, individu, kelompok pimpinan, kelompok, organisasi, pimpinan organisasi, dan stakeholder. Jawabannya adalah A. Personal, individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Demikianlah 21 dari 70 contoh soal. Semoga ada manfaatnya dan selamat berjumpa di postingan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.